Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist Belajar Tailwind CSS. Setelah sebelumnya kita udah belajar mengenai apa itu Tailwind CSS dan kenapa Tailwind ini dibuat. Di episode ketiga kali ini kita akan langsung masuk untuk mencoba menginstal dan melakukan konfigurasi dari Tailwind CSS di dalam komputer kita masing-masing. Jadi langsung aja saya ulangi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan dulu di komputer kita. Yang pertama, kita tentu saja harus memiliki sebuah web browser. Ya, teman-teman boleh pakai Google Chrome atau web browser lainnya. Kita juga harus menginstal kode editor kita. Ya, kita akan gunakan Visual Studio Code yang di dalamnya harus kita install beberapa extension pendukung agar ngoding Tailwind-nya nanti lebih mudah lagi. Ada extension yang namanya Tailwind CSS IntelliSense, lalu Live Preview, dan juga Post CSS Language Support. Lalu kita harus punya juga NPM atau Node Package Manager, dan satu lagi sebetulnya ada NPX, Node Package Execute, yang dua hal tersebut ada di dalam Node.js. Jadi silakan teman-teman juga boleh install Node.js. Lalu juga kita butuh terminal. Ya, teman-teman boleh gunakan terminal bawaan sistem operasinya atau bisa gunakan PowerShell atau Git Bash. Kalau teman-teman di komputer yang udah pernah install Git, pasti punya Git Bash. Jadi silakan ini disiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke websitenya Tailwind untuk melihat cara instalasi dari Tailwind-nya seperti apa. Baik, sekarang saya sudah ada di websitenya Tailwind. Teman-teman bisa kunjungin tailwindcss.com. Kita udah baca beberapa bagian dari halaman utamanya. Yang sekarang mau kita lakukan adalah kita masuk ke bagian Docs di atas untuk masuk ke bagian dokumentasinya. Kalau kita klik Docs, sekarang kita langsung diarahkan ke Get Started with Tailwind CSS. Atau kalau di sebelah kiri menunya ada di Getting Started, lalu Installation. Nah, untuk install Tailwind di komputer kita, ada beberapa cara. Bisa menggunakan Tailwind CLI, bisa menggunakan yang namanya Post CSS, atau kalau misalkan nanti ke depannya kita mau menggunakan Tailwind ini untuk framework yang kita pakai, misalnya Next.js, Laravel, dan lain sebagainya, kita bisa masuk ke sini. Atau kalau mau yang paling gampang, kita bisa gunakan CDN-nya, namanya Play CDN, untuk Content Delivery Network. Jadi di mana kita memanggil Tailwind-nya melalui tag script yang ada di dalam bagian head website kita. Ini yang paling gampang. Kita akan coba dua. Kita akan coba yang Play CDN dan juga nanti kita akan coba menggunakan CLI-nya. Ya, jadi sekarang saya minta teman-teman siapkan dulu folder untuk kita bekerja dengan Tailwind-nya. Silakan buka Windows Explorer-nya. Saya akan arahkan ke desktop, ya teman-teman boleh simpan foldernya dimanapun, biar gampang saya simpan di desktop. Kita bikin folder baru, kita kasih nama belajar-tailwind. Kecil semua, menggunakan minus belajar Tailwind. Lalu sekarang kita buka Visual Studio Code kita, teman-teman boleh dipanggil aja Visual Studio Code-nya. Nah, setelah terbuka, kita akan buka folder yang sudah kita buat tadi ya. Bisa klik File, lalu Open Folder, lalu kita cari di desktop Belajar Tailwind. Klik foldernya, lalu pilih Select Folder. Oke, saya perbesar dulu. Saya pencet Ctrl Plus supaya ukurannya besar. Oke, sekarang saya sudah ada di dalam foldernya. Kita akan coba cara yang pertama dulu menggunakan Play CDN tadi. Jadi kita akan bikin file HTML dulu supaya kita punya file untuk web kita. Klik New File di sini atau bisa File, New File. Ya, biar gampang klik aja di sini. Kita kasih nama index.html. Enter. Oke, sekali lagi sebelum kita lanjutkan, teman-teman pastikan extension yang dibutuhkan sudah diinstal. Kalau klik di bagian extension di sini, kita lihat extension pertama adalah Tailwind CSS IntelliSense. Ya, kalau teman-teman belum install, silakan search aja di bagian extension Tailwind CSS IntelliSense lalu install. Yang kedua, kita butuh Live Preview. Oke, ada Live Preview, silakan diinstal juga. Dan yang terakhir, kita butuh Post CSS. Nah, ini Post CSS Language Support, silakan diinstal juga. Ya, silakan di-close dulu, kembalikan lagi. Sekarang kita bikin struktur HTML sederhana dulu. Kalian boleh pencet tanda seru, lalu pencet Tab. Ya, di title-nya kita tulis aja, coba Tailwind. Dan ini terlalu besar, saya kecilin dikit. Gini, terus di bodinya kita bikin H1 Hello WPU misalnya ya. Silakan di save. Lalu kita akan lihat hasilnya. Caranya kita tinggal klik kanan, lalu pilih Live Preview. Jadi kalau sudah diinstal, Live Preview-nya akan muncul di sini ya. Kalau diklik, nanti dia akan menampilkan website kita di sebelah kanan. Oke, jadi ini udah ada website kita. Kalau kita edit-edit, dia langsung berubah.
sekarang kita akan coba cara pertama dulu ya. Kita gunakan Play CDN. Ini adalah cara yang paling gampang, tapi bukan cara yang terbaik untuk production atau pada saat website kalian udah jadi. Cara ini bukan cara terbaik. Tapi kalau pengen cepet, pengen gampang menggunakan Tailwind, bisa pakai ini. Caranya adalah kalian cukup mengkopikan baris ini, script source https cdn-tailwind-css.com ke bagian head dari website kalian. Ya, di copy aja. Sekarang kita kembali ke VS Code, kita simpan di bagian head, boleh setelah atau sebelum title di sini. Lihat, begitu kita save, otomatis tampilan website kita berubah. Semuanya di reset, menggunakan reset milik Tailwind, atau Tailwind nyebutnya pre-flight. Jadi sekarang, kita udah bisa pakai Tailwind-nya nih. Contohnya kalau di H1 kita kasih kelas, misalkan saya pengen ukuran fontnya jadi besar, kita bisa tulis text dash misalnya 3XL, ukurannya jadi besar. Kalau kita mau kasih tulisannya jadi cetak tebal, kita tinggal tulis font dash bold. Tuh, jadi gampang banget, Tailwind-nya langsung bisa kita gunakan. Ya, tapi problemnya adalah kita tidak bisa mendapatkan fitur Tailwind secara lengkap. Yang paling berguna adalah fitur autocomplete-nya di sini. Kita jadi nggak punya akses ke kelas-kelas yang dimiliki oleh Tailwind kalau menggunakan CDN ini. Terus yang kedua, ketika kita connect ke file script ini, file scriptnya cukup besar, ukurannya sekitar 400-500 kilobyte. Jadi pada saat websitenya ditampilkan, kita harus load dulu script milik Tailwind ini yang ukurannya besar. Nah, jadi sekali lagi ini hanya disarankan untuk digunakan di proses pengembangan kalau kalian pengen tahu hasilnya dengan cepat. Tapi dengan seperti ini, kita udah bisa pakai fitur-fitur Tailwind. Bahkan kalau kalian mau kustomisasi lagi, kalian bisa melakukan kustomisasi dengan menambahkan tag script satu lagi untuk menuliskan konfigurasi Tailwind. Gitu. Misalkan kalian mau bikin warna yang kalian punya sendiri, yang tidak ada di Tailwind-nya, bisa ditambahkan. Nah, tapi ini akan kita bahas nanti ketika kita mau kustomisasi Tailwind-nya ya. Itu cara pertama, cara yang paling gampang menggunakan Play CDN. Sekali lagi, ini bukan cara yang tepat. Cara kedua, itu kita akan gunakan Tailwind CLI atau Command Line Interface. Jadi kita install Tailwind-nya ke dalam aplikasi kita. Cara installnya itu lewat npm. Jadi kita bisa gunakan fitur yang lengkap yang dimiliki oleh Tailwind. Oke, caranya gimana? Kita balik dulu ke codingannya. Ini kita hapus dulu scriptnya karena ini sudah nggak kita pakai. Kembali lagi, jadi nggak bisa pakai Tailwind. Kita hapus dulu kelasnya, dikembalikan lagi. Nah, sekarang cara instalasinya gimana? Kita butuh terminal, teman-teman. Kita akan gunakan terminal yang sudah terintegrasi di VS Code. Jadi teman-teman bisa klik View, lalu pilih terminal, atau ini shortcutnya Ctrl Backtick ya. Pencet aja Ctrl Backtick. Nanti keluar terminal di bawah sini. Nah, di sini kita tinggal ketikkan perintah yang diperlukan untuk install Tailwind-nya. Kalau teman-teman tampilannya beda dengan saya, nggak masalah. Ini saya gunakan terminalnya Git Bash, punyanya Git. Tapi kalau teman-teman tampilnya misalnya seperti ini, ya nggak apa-apa juga. Atau kalau misalkan teman-teman tampilnya command prompt biasa, seperti ini, nggak apa-apa juga. Yang mau saya gunakan adalah Git Bash. Oke, kita lihat perintahnya. Kembali ke sini, kita lihat cara nginstall Tailwind. Itu pertama kita jalankan npm install -d besar Tailwind CSS. Dengan menggunakan -d ini, Tailwind-nya akan disimpan ke dalam dependensi development ya. Sebenarnya kalau nggak pakai -d pun tetap akan jalan. Cuman disarankan oleh Tailwind-nya kita tambahkan -d. Setelah itu baru kita jalankan inisialisasi Tailwind-nya. Tapi sebelum ini, karena kita bekerja dengan npm, sebaiknya kita bikin dulu agar aplikasi kita ini diinisialisasi dulu. Ya, caranya kita tinggal ketik aja npm init. Ya, kalau kita pencet enter sekarang nanti akan diminta banyak informasi. Ya, tapi kalau misalkan informasi yang banyak tadi mau diisi secara default, teman-teman bisa kasih -y ya, spasi -y. Maka semua informasi yang dibutuhin akan diisi otomatis. Informasinya apa? Nah ini, nama aplikasi kalian apa, versinya berapa, deskripsinya apa, file utamanya apa, dan seterusnya. Karena kita belum peduli dengan isi-isinya, kita kasih -y aja biar semuanya diisi dengan nilai default. Oke, sudah. Ini bisa kita clear dulu supaya bersih lagi. Dengan menggunakan npm init di sebelah kiri, sekarang kita dibuatkan oleh npm-nya file namanya package.json. Nah, di package inilah nanti kita bisa menginstal yang namanya dependensi. Modul-modul yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Oke, balik lagi. Kita tutup sidebar-nya, kita buka lagi terminalnya. Lanjut. Sekarang kita install Tailwind ya. Sekali lagi kita balik ke terminal, kita ketik npm install -d Tailwind CSS. Ada yang nulisnya npm i aja, itu juga bisa ya.
sebagai shortcutnya. Sekarang kalau kita pencet enter, dia akan menginstal semua modul yang dibutuhkan. Dia akan ngambil dari npm-nya. Nah, sekarang kelihatan bahwa npm-nya sudah diinstal, tapi ada warning nih. Nah, ini katanya Tailwind CSS butuh modul-modul ini. Dia butuh auto prefixer sama post CSS. Nah, ternyata dengan melakukan ini, instalasi yang ada di dokumentasinya ini belum lengkap, teman-teman. Tapi kalau kita lihat ke sini ya, kita balik dulu, kita lihat di foldernya sekarang sudah ada folder baru yang namanya Node Modules, yang isinya adalah file-file yang dibutuhin untuk jalanin Tailwind. Tuh, udah banyak ya. Jadi ini kalian nggak perlu pedulikan, nggak perlu diedit, apalagi dihapus, biarin aja. Kalau kita lihat lagi di dalam package.json, kita sudah punya dev dependency. Ini gara-gara tadi kita ketik -d. Oke ya. Sekarang harusnya tahap berikutnya adalah kita menginisialisasi Tailwind di dalam aplikasi kita. Nah, kalau kita jalanin, kita clear dulu. Kita ketik npx node package execute Tailwind CSS. Lalu kita tulis init. Enter. Nah, ini katanya error nih, module not found. Nah, jadi post CSS-nya nggak ada. Jadi harus kita install dulu. Sebenarnya caranya gampang. Kita clear lagi. Kita tinggal tulis npm install atau i juga boleh. -d lagi. Terus sekarang kita tulis post CSS. Nah, jadi harusnya tadi di awal kita nginstalnya sekalian post CSS, sekalian auto prefixer. Itu. Jadi kalian boleh install satu-satu, ketik begini, enter, terus ketik lagi auto prefixer, enter. Atau biar sekalian ya, kita ulangi lagi dari awal. Coba kita hapus dulu Tailwind-nya. Caranya ketik npm uninstall. Kita balikin dulu ya. Tailwind CSS. Ceritanya kita ulangi lagi. Kita hapus dulu. Kita lihat sekarang di sini harusnya udah kosong ya. Tailwind-nya udah nggak ada. Di package.json-nya juga harusnya udah nggak ada tuh, kosong. Kita ulangi ceritanya. Buka lagi terminalnya. Sekarang kita ketik lagi npm i atau install -d Tailwind CSS spasi post CSS spasi auto prefixer. Nah, kita harus install 3 ini sekaligus biar sekalian dalam satu baris, boleh begini ya. Silakan pencet enter, maka semua akan diinstal. Oke, kalau sudah, kita udah install 3-3-nya. Sekarang kita clear dulu, kita coba jalankan perintah yang kedua. npx Tailwind CSS init. Nah, ini untuk menginisialisasi Tailwind-nya supaya nanti kita punya file konfigurasi Tailwind. Oke, silakan pencet enter. Harusnya sekarang udah nggak error. Tuh ya. Kalau betul, sekarang tertulis file config Tailwind sudah dibuat. Tuh, jadi kalau kita close, kita buka di sini, kita sekarang punya nih Tailwind config.js. Yang kalau kita klik, ini ada file konfigurasinya. Tuh ya, teman-teman ya. Jadi kalau sampai sini sudah berhasil, berarti proses instalasinya sudah oke. Selanjutnya, kita kembali ke sini. Kalau ini sudah install Tailwind, kita masuk ke sini. Kita harus konfigurasi path atau lokasi dari file template kita. File template ini adalah file HTML atau file JavaScript yang nantinya di dalamnya kita kasih kelas-kelas Tailwind. Nah, kita harus simpan ke dalam konten. Untuk yang theme sama plugins ini kita abaikan dulu. Kita akan bahas di topik terpisah. Nah, ini kita akan ngasih tahu file web kita ada di mana. Nah, nulisnya bisa menggunakan aturan seperti ini. Jadi ini root-nya, lalu ini di folder apa nanti kita simpan. Terus bintang-bintang ini maksudnya dia akan ngecek semua folder yang ada di dalamnya. Kalau bintangnya 2. Terus dia akan ngecek juga semua file apapun yang ada di dalamnya selama dia ekstensi filenya HTML dan JS. Nah, supaya dia hanya ngecek file HTML dan file JS aja. Itu. Tapi sebetulnya kalau kita cuma punya satu file index yang ada di luar seperti ini, kita cukup tulis di kontennya begini, teman-teman. Kasih kutip / root-nya. Root-nya itu folder utama kita. Terus tinggal kita masukin index.html. Nah, ini kalau kita cuma punya satu file aja. Kita coba dulu begini, nanti kita rapihin lagi supaya struktur foldernya lebih sesuai. Ya, tapi sekarang kita cobain dulu. Sudah? Ini udah. Sekarang kita butuh yang namanya Tailwind Directives. Jadi kita akan jalankan si Tailwind-nya lewat file ini. Nah, katanya kita harus tulis 3 baris ini ke dalam sebuah file CSS. Oke, kita kasih nama input gitu ya. Oke, sekarang kita coba simpan di luar dulu deh ya. Kita simpan semuanya di root-nya. Nanti kita rapihin belakangan. Kita bikin file namanya input.css. Namanya sebetulnya bebas. Terus di dalamnya kita copyin 3 ini.
Nah, ini disebutnya directives atau fungsi yang dimiliki oleh Tailwind CSS yang ditulis berdasarkan Post CSS. Jadi ini bukan CSS biasa. Makanya kalau tadi kita nggak install extension Post CSS, ini pasti warnanya putih, nggak akan dibaca sebagai Post CSS. Nah, sekarang saya akan jelaskan maksudnya dari 3 ini apa. Jadi nanti ceritanya, Tailwind itu sebelum dijalankan, dia akan melewati dulu file CSS yang ini. Begitu lewat file ini, dia akan menjalankan 3 directives, atau Tailwind nyebutnya ini 3 layers of Tailwind. Jadi, ini dijalanin dulu, ini dijalanin dulu, ini dijalanin dulu. Maksudnya apa sih? Yang pertama, untuk yang base ini, Tailwind akan menjalankan yang namanya pre-flight, atau dia akan ngereset semua style yang dikasih oleh browser. Nih, kayak gini kan. Ini defaultnya kalau kita bikin H1, itu tulisannya gede, terus ada margin atas bawah. Nah, itu adalah CSS default yang biasanya dikasih oleh browser. Nah, sama base ini direset dulu, nanti hilang semua, supaya kendali penuh ada di kita. Terus juga nanti Tailwind akan meminta komponen di dalam library-nya. Komponen itu kayak container, terus grid system. Nanti dia akan membuat itu. Dan yang terakhir, Tailwind akan memanggil directives utilities. Nah, ini adalah kelas-kelas utility yang nantinya akan kita pakai. Jadi, dijalanin dulu, sebelum nantinya akan dibuat sebuah file CSS baru, yang file tersebut adalah file yang dipakai oleh web kita. Gitu. Jadi, istilahnya di-compile lah, gitu ya. Buat teman-teman yang udah pernah belajar preprocessor, konsepnya mirip. Oke, kita udah punya nih. Untuk sementara, kita akan tulis di sini hanya 3 aja. Nanti ke depannya kalau kalian punya komponen yang kalian bikin sendiri, kalau kalian punya konfigurasi lain, bisa ditaruh di sini. Oke, silakan di-save dulu. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya, nah ini, kita akan jalankan proses build-nya. Jadi kita akan bikin file CSS akhir yang akan digunakan oleh web kita. Jadi yang akan digunakan oleh web kita tuh bukan yang ini, nanti setelah kita build. Caranya gimana? Kita akan ketikkan perintah ini, teman-teman. npx, jadi eksekusi aplikasi Tailwind dengan input file yang mana, lalu menghasilkan output file yang mana. Terakhir kita kasih watch. Kenapa watch? Supaya tiap perubahannya itu akan diketahui oleh Tailwind, sehingga apapun yang kita lakukan di HTML kita akan langsung dilakukan proses perubahan. Nah, ini karena fitur dari Tailwind yang baru yang namanya Just-in-Time Engine. Sekarang kita ketikin dulu. Kita clear. Kita ketik npx Tailwind CSS. Kita kasih -i untuk input file. Ya, kita dari root kita ambil filenya input CSS. Ini tadi namanya bebas ya, teman-teman ya. Terus kita kasih spasi -o. Ini outputnya apa? Misalnya kita pengen ada file namanya output CSS. Ini kalau kita belum punya filenya, nggak apa-apa. Nanti akan dibikinin. Terakhir kita kasih spasi minusnya 2, watch. Jadi proses ini akan jalan terus sebelum kita matikan. Lihat, kalau saya enter, sudah. Nah, ini kalau teman-teman lihat, sekarang di sebelah kiri kita sudah punya output. Ini warn-nya kita abaikan dulu ya. Ini karena kita belum menuliskan utility Tailwind-nya di dalam web kita. Nah, tapi teman-teman lihat ya, ini kalau kita close, ini tuh jalan terus ya. Jadi biarkan aja. Kalau kita close, sekarang kita lihat ada file namanya output.css. Yang kalau kita klik, ini tiba-tiba ada file yang isinya CSS yang banyak. Nah, ini hasil dari Tailwind-nya mengcompile isi dari input CSS menjadi output. Dan output inilah yang akan kita pakai di web kita. Tuh, jadi udah banyak nih. Ya, jadi sekarang di dalam indeksnya, itu teman-teman bisa bikin tag link yang akan mengarah ke file output tadi. Tuh, jadi begitu kita panggil, teman-teman lihat. Ini sudah masuk ke style kita. Oke ya teman-teman ya, jadi prosesnya cukup panjang agar kita bisa menggunakan Tailwind, menggunakan CLI. Ya, ini yang paling sederhana. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen rapih ya, tempat penyimpanan filenya, itu biasanya saya bikinnya gini. Jadi nanti kita bisa ulangi prosesnya ya. Saya bikin sebuah folder yang namanya src. Untuk source-nya, ini nanti tempat saya menyimpan file input CSS-nya. Yang ini. Oke, jadi ini bisa saya close, terus saya masukin aja ke dalam sini. Atau di dalam inputnya, kita bikin lagi folder namanya CSS misalnya. Ini kita masukin ke dalam. Jadi kita punya folder src, terus folder CSS, lalu file input. Nah, terus untuk website kita, itu kita mau simpen di dalam folder public di luar. Jadi folder inilah yang nanti isinya akan bisa dilihat oleh siapapun. Yang isinya ada file indeksnya. Nah, indeksnya juga bisa kita masukin. Kita close dulu ya.
Indeksnya kita masukin ke public, terus di dalam publicnya nanti ada folder CSS untuk menyimpan outputnya. Ya, karena prosesnya akan kita ulangi, ini akan kita delete. Kita delete dulu ya. Jadi sekarang saya punya folder src dan folder public. Oke, ini saya close dulu previewnya, nanti kita akan ulangi. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita akan edit dulu config-nya. Untuk kontennya, itu nggak lagi di sini. Sekarang kita akan arahkan ke folder root, lalu masuk ke public, lalu di dalamnya, ini mungkin aja nanti kalian akan punya banyak file dan folder untuk dilihat oleh Tailwind-nya. Jadi saya mau tulis apapun folder di dalamnya, lalu apapun file yang ada di dalamnya, selama dia extension-nya, kalau nggak HTML, JavaScript. Gini. Ya, jadi dia akan ngelihat. Kalau misalkan kalian mau melihat beberapa file atau beberapa folder sekaligus, kalian boleh tambahin koma di sini. Misalnya kalian mau lihat juga file namanya index di root-nya. Nah, boleh tulisnya gini. Tapi karena sekarang udah saya pindah ke public, ya ini nggak perlu lah. Jadi bisa juga begini. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah membuat folder CSS di dalam sini dan juga file CSS hasil build-nya. Nah, jadi sekarang kalau kita buka lagi terminal, nah ini ada error gara-gara tadi file yang kita pindahkan, padahal Tailwind-nya masih jalan. Nah, ini teman-teman bisa matikan dengan menggunakan Ctrl+C, tapi kalau nggak bisa, kita bikin terminal baru ya. Teman-teman boleh klik tanda plus di sini, kita matikan terminal yang lama. Klik aja tombol tempat sampah atau kill-nya. Nah, sekarang di sini kita ketik lagi npx tailwind css. Inputnya, nah sekarang udah pindah. Inputnya ada di root, lalu masuk ke src, lalu masuk ke css, input css. Oke, lalu outputnya, nah ini kita akan pindahkan ke, masuk dulu ke root, ke public, lalu css, lalu misalkan sekarang namanya saya nggak akan output tapi style.css. Di akhir kita kasih minus watch. Ya, kita enter. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang ini kalau kita close, kita lihat di dalam public udah ada folder CSS, di dalamnya ada style. Isinya sama kayak tadi. Gitu teman-teman. Nah, ini cara yang biasa saya lakukan, jadi saya rapihin dulu foldernya. Oke, sekarang tinggal kita close, kita buka index HTML-nya, baru kita ganti link-nya sekarang mengarah ke CSS/style CSS. Kita lihat lagi, klik kanan, live preview. Sudah. Itu cara kita untuk melakukan konfigurasinya. Jadi sampai sini sudah selesai. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya sudah, kita tinggal coba menggunakan Tailwind-nya. Caranya tinggal kita kasih kelas-kelas yang tadi. Misalnya kita mau kasih hurufnya jadi besar. Kita tinggal kasih di sini. H1-nya kita kasih kelas, teks. Nah, sekarang enaknya kalau sudah menggunakan Tailwind CLI, kita bisa gunakan autocomplete-nya. Teman-teman kalau nggak muncul autocomplete-nya, bisa pencet Ctrl spasi. Tuh, nanti keluar. Ini ada utility-utility yang dimiliki oleh Tailwind. Kalau pakai CLI, kita bisa dibantu pakai ini. Tuh, teks 5XL. Nah, kalau misalkan sudah kita save, ini belum berubah, kita bisa refresh ya. Kita bisa refresh. Sekarang, kalau kita buka file CSS kita, nih, file CSS, kita pindahkan ke sini. Lihat nih, kalau kita buka file CSS, kita scroll ke bawah, ke paling bawah. Tuh, lihat sekarang, Tailwind yang sudah mengenerate kelas-kelas utility yang kita butuhkan aja. Nah, ini keren banget nih. Jadi, kalau kita butuh apa, kita tulis di sini, di-generate di style-nya. Nah, ini yang namanya just-in-time engine-nya. Coba kita kasih lagi, misalnya saya pengen dia bold, kasih font dash bold. Tuh, dia langsung bold. Kalau kita save, dan kalau kita balik ke sini, bold-nya ada. Jadi efektif banget. Kalau kita butuh, baru dibikinin. Kalau misalnya kita mau kasih warna biru, kita cukup kasih text blue. Nah, lalu akan dilihat warna birunya mau yang mana. Misalkan saya pengen yang 600. Nanti langsung, begitu kita save, otomatis berubah warnanya. Kita coba lagi. Kita kasih paragraf sekarang ya. Kita kasih paragraf, kita kasih P, kita kasih teks sembarang, ketik lorem yang isinya 50 kata, tab. Nah, ini udah dibikinin. Misalnya sekarang kita pengen dia ada marginnya. Kita kasih kelas, marginnya 3 misalnya. Terus juga kita kasih background color, misalnya BG, apa nih, kita kasih yellow misalnya ya, BG yellow 200. Oh, jadi ada. Atau kita mau bikin misalnya button, kita bikin A, kita kasih kelasnya, atau kita kasih tulisan dulu, misalnya ini tombol. Nah, gitu ya.
Kita kasih pertama adalah misalnya hijau, BG green 500 misalnya ya. Kita kasih backgroundnya green, terus kita kasih paddingnya 3 supaya gede, terus kita kasih tulisannya putih, text white misalnya. Kita bikin dia displaynya inline block, kita kasih margin juga, marginnya 3. Kita kasih sudut yang tumpul, rounded misalnya, terus kita kasih bayangan. Oh, jadi sekarang sudah jadi sebuah tombol seperti ini yang kalau misalkan kita mau kasih hover, kalian cukup kasih hover. Misalnya pada saat hover warnanya jadi gelap. Kita kasih BG, sekarang greennya tadi 500 jadi 700. Oh ya, jadi sekarang bisa begini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita akan bahas mengenai utility-utility-nya di video terpisah. Jadi saya cuman mau nyobain aja. Sekarang, kalau kita lihat di style CSS, ini muncul semua yang kita pakai. Tuh. Ya, jadi keren banget nih menurut saya. Ini untuk hover ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita mau ganti warna H1-nya. H1-nya tadinya biru ya. Text blue 600. Kan di sini ada nih, text blue 600. Kalau misalnya kita ganti, wah ini terlalu gelap nih warnanya, saya mau kurangin deh jadi text blue 400. Nah, jadi begini. Harusnya kan yang 600-nya hilang. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, 600-nya masih ada, 400-nya juga ada. Nah, kan lebih efektif kayaknya kalau misalnya yang udah nggak kita pakai, itu hilang. Nah, ini sebetulnya memang fitur yang ditawarkan oleh si Tailwind ya. Jadi pada saat proses development, itu Tailwind-nya tetap akan membiarkan kelas yang udah pernah kita pakai, itu tetap ada di sini. Mungkin aja karena kita masih proses development, mungkin aja kita mau ganti-ganti atau eksperimen warna. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, nanti di akhir ini akan otomatis hilang. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen langsung hilang, sebenarnya ada caranya. Nah, caranya itu ada 2. Yang pertama, teman-teman bisa restart buildernya atau watchernya. Kita matikan dulu, pencet Ctrl+C, terus kita jalanin lagi. Ya, jadi kita jalanin lagi perintah ini. Jadi kalau pencet Enter, dia akan nge-build lagi. Terus kalau kita balik ke sini, ya ini kita close. Harusnya yang text blue 600-nya hilang. Tuh, udah nggak ada di atas ya. Nah, jadi udah otomatis dihilangin kalau kita restart buildernya. Tapi ada cara yang lebih gampang ya. Contohnya nih, kita balikin lagi. 400 jadi 600 lagi. Kita balikin jadi 600, kita save. Balik lagi birunya. Sekarang 400-nya ada, 600-nya ada. Nah, daripada kita matiin nyalain buildernya, cara gampangnya adalah kalian buka tailwind config.js, terus save file ini, Ctrl+S. Nah, kalau kita balik sini, harusnya hilang. Tuh, 400-nya. Atau kalau mau lebih gampang lihatnya, kita pindahin ke sini deh. Kita pindahin ke sini. Sekarang kita kasih dulu text blue-nya 400, kita save. Ada ya, 400 ada, 600 ada. Sekarang kita balik ke tailwind config, kita save Ctrl+S. Tuh, hilang yang 600-nya. Gitu. Jadi kalau mau gampang, tinggal ke file ini terus save aja. Ya, jadi cara pakai Tailwind yang paling sederhana seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi nggak mau ngetikin yang panjang begini berulang-ulang, pada saat beres ngoding, misalnya udah selesai dulu ngodingnya, nanti mau dilanjutin lagi, close semuanya, terus nanti begitu jalanin lagi, kan harus diketik lagi nih. Ya lumayan panjang ngetiknya. Ada cara cepetnya juga. Kita akan pindahkan ini ke script npm-nya. Ya, teman-teman bisa matikan watcher-nya, pencet Ctrl+C. Oke, kalau sudah, ini kita close dulu. Sekarang caranya, teman-teman buka package.json-nya. Teman-teman buka ini, kita tutup lagi sidebar-nya. Tailwind-nya kita close dulu deh ya. Kita close dulu. Nah, kita akan bikin di bagian script-nya, teman-teman. Silakan. Teksnya boleh dihapus, atau boleh kita tulis di atasnya. Ya, kalau dihapus boleh. Nanti kita akan tulis di sini. Kalian boleh kasih nama build, boleh. Kalian boleh kasih nama dev, boleh. Ini adalah keyword yang akan menjadi perintahnya. Kita kasih titik 2, lalu script-nya kita tulis. Nah, ini kita tulis tadi npx, lalu tailwind css. Kita tulis semua, -i, lalu /src, css, input, css, -o, /public, css, style, css, --watch. Nah, jadi kita tulis di sini, sehingga kalau kita mau jalanin perintah ini, nggak perlu nulisin manual, kita cukup tulisnya begini. Ini boleh di-save, terus di-close. Kita buka lagi terminal. Tinggal tulis npm run dev. Nah, dev ini adalah keyword dari script-nya tadi. Jadi kalau pencet enter, dia sama akan menjalankan perintah ini. Ya, jadi kalian nggak perlu ngetikin manual panjang seperti ini, simpen aja di package.json-nya. Udah deh, habis itu bisa kita jalanin lagi. Klik kanan,
live preview lagi. Aman. Itu dia. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk bikin file ini lebih optimal lagi. Jadi kalau misalkan website kalian udah selesai, nantinya ke depannya udah selesai, udah final, kita akan minify file CSS kita ini supaya lebih kecil lagi. Coba kalau sekarang kita lihat ya. Kita buka di sini, kita lihat di public CSS. Ini adalah file yang kita gunakan. Ukurannya 10 kilobyte. Udah cukup kecil daripada kita pakai CDN. CDN tuh 400 kilobyte. Ini udah cukup kecil. Tapi ini bisa kita bikin lebih kecil lagi ya dengan cara kita jalankan satu perintah. Ini silahkan dimatikan dulu. Ya, Ctrl C, kita clear dulu. Kalian cukup ketik begini, npx tailwind CSS lagi. Sekarang kita kasih cukup outputnya aja. Outputnya mau disimpan di mana? Misalkan kita simpan di folder yang sama, /public /css/ misalnya sekarang saya pengen namanya apa? Final lah ya. .css. Nah, ini tinggal kita kasih -minify. Nah, ini sekali aja kalau bener-bener kalian udah selesai gitu. Kalau pencet enter, kalau sudah, sekarang kita lihat harusnya ada file baru. Tuh, ada final.css yang ukurannya hanya 4 kilobyte. Isinya sama seperti style CSS, tapi sudah di minify. Jadi spasi dihilangkan, dan semuanya diringkas. Nah, tapi jangan lupa, pindahin. Yang tadinya ke style CSS, kita pindahkan jadi final. Nah, ini kan tampilnya sama tuh. Tapi sekarang file yang di-load-nya lebih kecil lagi. Oke teman-teman ya, jadi itu dia proses instalasi dan sedikit konfigurasi dari Tailwind di komputer kita. Mudah-mudahan teman-teman paham, sehingga selanjutnya kita sudah siap untuk masuk membahas mengenai dasar-dasar dari utility first milik Tailwind ini. Ya, gimana cara kita pakai kelas-kelas utility yang ada di dalamnya. Ya, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.